wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Bertemu lagi pada YouTube channel kali ini bersama saya Citra Oktasari. Hari ini saya akan membahas mengenai tentang penelitian-penelitian juga. Namun pada hari ini saya akan lebih fokus terkait dengan populasi dan sampel. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, silahkan untuk para pemirsa untuk dapat menyimak materi yang akan saya sampaikan, terutama terhadap mahasiswa saya, agar dapat menyimak materi ini dengan sebaik-baiknya untuk dapat menambah ilmu dan wawasan dalam materi perkuliahan kita. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita memahami beberapa istilah yang perlu diketahui terkait dengan populasi. Yang pertama yaitu populasi, yang mana merupakan keseluruhan unit atau manusia yang dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang tentunya memiliki ciri khas yang sama. Lalu ada pula terkait dengan subpopulasi, yang mana merupakan sejumlah unit atau manusia yang menjadi bagian dari populasi. Lalu ada pula yang disebut dengan elemen populasi, adalah anggota dari sejumlah unit atau manusia yang menjadi populasi atau subpopulasi. Lalu ada pula yang dimaksud dengan populasi sasaran atau target population, yang mana merupakan populasi yang diambil dari suatu sampel berdasarkan teknik sampling tertentu. Lalu ada pula yang disebut dengan kerangka atau frame, adalah daftar dari orang-orang atau unit-unit yang merupakan bagian dari sampel yang akan mewakili populasi. Akan ada banyak pertanyaan besar terkait dengan berapa jumlah sampel yang perlu diambil dari suatu populasi. Maka ada dua sifat, yang mana jika sifat populasi homogen, jumlah sampelnya kecil saja. Tapi itu sedikit berbeda jika sampel populasi heterogen, maka jumlah sampel harus dapat mencerminkan atau mewakili populasi atau memperhatikan keheterogenannya. Sehingga dalam penelitian tidak ditentukan berapa besar sampel yang akan diambil, namun makin besar sampel akan semakin mencerminkan suatu populasi. Baiklah, untuk lebih memahami terkait hubungan populasi dan sampel, berikut saya tampilkan suatu gambar yang mana di sini akan sedikit mencerminkan terkait dengan hubungan antara populasi dan sampel. Populasi dan sampel selalu dicantumkan dalam setiap penelitian kuantitatif. Sedangkan untuk penelitian kualitatif, istilah populasi dan sampel tidak biasa dicantumkan. Populasi adalah keseluruhan subjek dan objek yang diteliti. Sedangkan sampel ialah bagian dari populasi yang diteliti. Adapun cara menghitung jumlah sampel, yaitu dapat menggunakan rumus yang akan saya tampilkan berikut ini. Baiklah, apabila populasi tidak dapat ditemukan secara tepat, maka jumlah sampel ditentukan dengan rumus sebagai berikut yang akan saya tampilkan, yang mana penjelasannya, N merupakan sampel, P merupakan proporsi populasi, lalu Z adalah tingkat kepercayaan atau signifikan, E adalah merupakan margin of error. Sebuah pedoman pengambilan sampel, apabila subjek kurang dari 100, lebih baik diambil semua atau total sampling. Tetapi jika jumlah subjek besar, dapat diambil diantaranya 10-15% atau 20-25%, atau juga bisa lebih, tergantung pada pertimbangan-pertimbangan berikut. Yang pertama, yaitu terkait dengan kemampuan penulis dilihat dari waktu, tenaga, dan dana. Lalu yang kedua terkait dengan sempit dan luasnya wilayah pengamatan dari setiap objek, karena hal ini dapat menyangkut banyak atau sedikitnya data. Lalu yang ketiga terkait dengan besar dan kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti. Untuk penelitian yang resikonya besar, tentu saja jika sampelnya besar, hasilnya akan semakin lebih baik. Teknik sampling atau cara pengambilan sampel dari populasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah probabilitas atau random, yang kedua adalah non-probabilitas atau non-random. Baiklah, teknik sampling atau cara pengambilan sampel dari populasi dapat dibedakan. Yang pertama terkait dengan probabilitas atau random, yang mana setiap unit atau manusia dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Ada 4 teknik di dalam probabilitas sampling, dan mahasiswa dapat memilih satu di antaranya yang sesuai dengan penelitiannya.
Yang pertama terkait dengan simple random sampling adalah teknik pengambilan sampel sederhana yang tidak memperhatikan tingkatan apapun dalam anggota populasi dengan ketentuan anggota populasi adalah homogen. Yang kedua, proportional stratified random sampling adalah teknik yang digunakan untuk mengambil sampel yang tidak homogen dan mempunyai strata secara proporsional atau seimbang. Yang ketiga, yaitu disproportional stratified random sampling adalah teknik yang digunakan untuk mengambil sampel yang tidak homogen tetapi mempunyai strata yang tidak seimbang. Yaitu yang terakhir, yaitu terkait dengan cluster sampling atau area sampling adalah teknik yang digunakan untuk mengambil sampel yang geografis wilayahnya terlalu luas seperti penelitian tentang masyarakat di kabupaten atau kota, provinsi atau negara. Terkait dengan teknik sampling atau cara pengambilan sampel berdasarkan non-probabilitas atau non-random, cara yang merupakan kebalikan dari probabilitas sampling yaitu setiap unit atau manusia tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Setidaknya ada 6 teknik di dalam non-probabilitas sampling, yaitu yang pertama, sampling sistematis adalah penentuan sampel dari populasi berdasarkan atas urutan nomor. Lalu yang kedua, sampling kuota adalah menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sehingga kuota atau jumlah jatah yang diinginkan tersebut terpenuhi. 3. Sampling incidental atau aksidental adalah teknik pengambilan sampel secara spontanitas. Lalu yang keempat, purposive sampling adalah pengambilan sampel yang telah ditentukan oleh peneliti dengan kriteria tertentu. Lalu, sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel dari keseluruhan populasi. Ini dikarenakan populasi yang terlalu sedikit atau kurang dari 30 orang. Lalu yang terakhir adalah snowball sampling adalah teknik penentuan sampel dari jumlah terkecil, kemudian semakin lama sampel semakin membesar sampai pada tahap yang ditentukan. Baiklah, mengingat populasi tidak dapat ditentukan secara tepat, maka untuk menentukan jumlah sampel dapat menggunakan rumus di bawah ini yang akan saya tampilkan. Sebagai contoh, dalam penggunaan rumus tersebut, misalkan tingkat keyakinan yang digunakan adalah 95% atau Z sama dengan 1,96, proporsi 0,5 dan margin error sebesar 10% atau 0,1, maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut yang seperti saya tampilkan. Adapun hasilnya N sama dengan 96,04 yang mana mengartikan bahwa jumlah sampel yang diteliti adalah sebesar 96,04 responden. Maka untuk memudahkan peneliti untuk mengambil sampelnya cukup kita bulatkan menjadi sebesar 100 responden. Contoh lainnya yaitu terkait dengan peneliti terhadap dosen UIN secara keseluruhan dan diperoleh bahwa populasi dosen tersebut adalah sebesar 6.000 orang dan tingkat presisi yang ditetapkan adalah 10%. Maka cara menentukan sampelnya adalah menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu N sama dengan N per N dikali D pangkat 2 plus 1. Dengan rumus tersebut, maka cara kerjanya adalah sebagai berikut yang akan saya tampilkan berikut ini. Maka hasilnya adalah N sama dengan 98,36. Sampel yang ditentukan dari penelitian tersebut adalah sebesar 99 orang responden atau 99 orang dosen dari 6.000 orang dosen di UIN. Baiklah, demikian tadi penjelasan singkat terkait dengan populasi dan sampel. Semoga dengan penjelasan tersebut dapat menambah wawasan terkait dengan apa itu populasi dan sampel. Baiklah, demikian tadi penjelasan dari saya. Saya Citra Oktasari MPD undur diri dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada YouTube channel berikutnya.